فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Hada so'alun min akhina Ibrahim al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala. Yaqulu fi su'alihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada so'alun ursila min tarfi sadiqatin li ahli tuhibbu minkum musa'adataha wa turidu minkumul masyurah wal musa'adah wa risalatu fiha syai'un minat tul fama'dziratan hafidhakumullah. Taqul ana mutazawwijah ma akhin salafi mundutis isinin mundutis isanawat wa indana bintun wa walad wa nuqimu fi Hulanda wa qa'a baina syaqiqati wa ummi zawji khilafun fi amrin min umurid dunya walam arda ana aidan bima badara min syaqiqati ittijaha ummi zawji faqumtu muddatan bi muqata'atihin muddah summa ba'da muddah tasalahtu ma'ahun wa hada tusabbibu li bi mushkilin kabir fa zawji ghadiba min hada sulh wa amarani bi hajrihin halan walil abad summa hadzarani min adh-dhahabi ilaihin awil qudumi ilayya bal talaba minni aidan alla akhudha auladi li ru'yati walidi ay jaddihim fi halatin kana akhawati hunak. Fa bisababi hadal amr waqa'a khilafun bainana summa nataqa bitalaq wa ghadara al-bait wa lam ya'ud illa ba'da ayyam ma'a walidatih wa hinaha aujabu alayya ba'dha syuruti hatta yarji'. Qalu li huwa wa ummuh al-an alayki an takhtari baini wa baina akhawatik fa imma an tahjurahun awit talaqa lil abad bal talabu minni an umdiya ala hadal amr ala waraqatin alaiha imda'i fa talabtu minhuma muhlatan litafkir summa talabtu minhu ayyas alal masyayikh walakinnahu aba wa qala al masyayikh lan yastati'u ay yafhamu ihsasi fa a'tawni muhlatan yaumain wa ba'da yaumain raja al bait fa wafaqtuhu ala syurutil aulad ay la yakunu lahu matawasulun bi akhawati walakinnahu hinaha talaba minni amran akhar ala wa huwa hajru syaqiqati lil abad wa qala taktubi dzalika fi waraqatin ma'al imda summa akhadha baqi agradih wa huwa an yas'a fi umuri talaq wa ijra'atih fa hal yajuzu lahu ay yatluba minni wa min auladi hajra akhawati wa kadzalika hal yajuzu lahu ay yatluba minni hajra akhawati lil abad ma'a ibrami dzalika fi waraqatin ma imda'i. Tayyib. Al-jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah akhil karim Aba Abdillah. Tayyib. Waqad arsaltu hadha su'al ila fadilati syaikhina al-usuli Abi Abdillah Mansur ibn Ali al-Adibi at-Ta'zi al-Yamani hafidhahullahu ta'ala wa syafah wa hadha jawabuhu sa'aqra alaikum. Qala syaikhuna hafidhahullahu ta'ala alladhi yatabayyanu minas su'al anna hadhil mar'ah imra'atun rasyidah qad hawalat qadral mustata' an tadfa'a hadha az-zawj wa ummuhu billadhi ahsan walakinnahum abau illa ayyatu bi syurutin laysat fi kitabillah wa kullu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syart zawjun lahu huququh wa ihtiramuh lakin la yata'adda bi hadzal haqqi ila ayyubtila haqqan akhar wa huwa an tahjura syaqiqat. Hadza la yajuz fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala fi urfin nas bal hadza syai'un mujma'un alaihi 'indal 'ammati wal khassah. Inna zawj lahu huququh wasyaqiqat lahunna huququhun
Wa kadzalikal walidah wal walid kullun lahu haqq. Fa amma ayyatagha hadha az-zawj bihaitsu yaj'ala haqqahu taghiyan ala huquqil akharin, hadha la yajuz. Wa hadha ya'ni muta'addin jiddan ala syar'illahi azza wa jal. Falau kana talaba zawjatahu hadhihi hajra nisa'an ukhrayat la tammat ila zawjatihi bi alaqati rahim aw ghairi dzalik lakana hadza ani yumbi'u batil, lakinna hadzal amra lakana hadzal amr mustahjanan. Fama baluka an yatluba min zawjatihi an tahjura syaqiqatiha wa kadzalika al asya' al ukhra allati talab. Hadza laisa lahu adna haqq fi hadzal amr, balil wajib ay yaqula laha an ta'rifa haqqahu wa an ta'rifa huquqas syaqiqat. Hadza huwal wajib. Wa amma ay yatagha bihaqqihi ala haqqi ghairi, hadza la yajuz. Wa kana al-wajibu alaihi ay yatafahamal mas'alah. Tayyib, masalan yaqul ma huwa hukmu syara' fil amril fulani. Falamma qalat lahu aidan wa hadhihi al-mar'ah rasyidah aqilah jazahallahu khairan, qalat lahu sanas'alul masyayikh, qala la yafhamu ihsasuhu kana barakallahu fik yajibu ay yakuna mawzunan bisyara' la mawzunan bi ihsasik anta, qad yakunu ihsasuka hadha batilan fayajibu an taqisa ihsasa hadha bisyara' bisyar'illah. Falamma talabat hadhil mar'ah wa hiya zawjatuk an tas'ala ahlal ilm fi hadha ma a'jabak, hadha yadullu ala syai'il mukhalif inda zawj. Fa ala kulli hal ana nasihati li hadhil mar'ah wa li hadhihi zawjah an tumdiya kamahi wa an tu'tiya li kulli dhi haqqin haqqah min zawjiha wa syaqiqatiha. Fa in a'jabaka hadha zawj an ya'khudha bi syar'illah wa an ya'khudha bima qalahu ahlul ilm fadzak, wa illa fa ba'da dzalika sya'nuh farik aw la yufarik, hadha sya'nuh. Wallahu azza wa jalla sayaj'alu laha farajan wa makhraja. Wa amma ay yata'adda ala huquqil arham wa huquqil akharin fa batilun hadha. Wafaqana Allahu wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah, wa as'alullaha ayyu afiyana wa yu'afiyakum jami'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di sini ada pertanyaan dari saudara kita Ibrahim Al-Maghribi hafizahullahu taala. Beliau berkata di dalam pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang dikirimkan dari sahabat dari istri saya, sahabat istri saya. Dia ingin bantuan dari Anda dan ingin musyawarah dan pertolongan dari Anda. Surat ini agak panjang, maka kami memohon untuk dimaafkan. Semoga Allah menjaga Anda. Wanita ini berkata, saya menikah dengan seorang salafi selama 9 tahun. Kami memiliki seorang anak perempuan dan anak laki-laki. Kami tinggal di Holland, berarti di Belanda. Terjadi perselisihan antara saudari-saudari saya dan antara ibu dari suami saya. Perselisihan dalam urusan dunia. Saya pun tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh saudari-saudari saya terhadap ibu dari suami saya. Maka saya memutuskan hubungan dengan saudari-saudari saya di suatu selang waktu. Kemudian setelah itu saya berdamai dengan mereka. Namun justru ini menyebabkan permasalahan besar. Suami saya marah disebabkan karena perdamaian tadi. Dan dia memerintahkan kepada saya untuk memboikot saudari-saudari saya sekarang juga dan selama-lamanya. Kemudian dia memperingatkan saya, jangan pergi mengunjungi saudari-saudari saya itu
dan jangan pula menerima mereka apabila mereka datang ke rumah saya ini. Bahkan suami saya juga meminta dari saya untuk tidak membawa anak-anak saya melihat ayah saya, yaitu kakek mereka, tatkala saudari-saudari saya ada di sana. Maka disebabkan karena masalah ini terjadi perselisihan di antara kami. Kemudian suami saya mengucapkan talak dan dia keluar pergi meninggalkan rumah. Dia tidak pulang kecuali setelah beberapa hari bersama ibunya. Ketika itu mereka mewajibkan kepada saya beberapa syarat sampai dia kembali. Mereka, yaitu dia dan ibunya, berkata, sekarang engkau wajib memilih antara aku dengan saudari-saudarimu. Pilihannya, engkau memboikot saudari-saudarimu, atau kalau tidak mau, engkau saya talak selamanya. Bahkan mereka meminta dari saya untuk memberikan pengesahan terhadap masalah ini di atas surat, di atas kertas dengan tanda tangan dari saya. Maka saya minta dari mereka berdua, yaitu minta tenggang waktu untuk berpikir. Kemudian saya meminta dari suami saya untuk bertanya kepada para masyayikh, tapi suami saya menolak. Dia berkata, para masyayikh tidak akan mampu memahami perasaanku. Maka saya minta kepada mereka, lalu mereka memberikan kepada saya waktu 2 hari. Setelah 2 hari itu suami saya balik ke rumah. Kemudian saya bersepakat dengannya memenuhi syarat terkait dengan anak-anak, yaitu anak-anak tidak berhubungan dengan saudari-saudari saya. Tetapi ketika itu juga suami saya meminta dari saya perkara yang lain, yaitu memboikot saudari-saudari saya selamanya. Dia berkata, engkau tulis itu di dalam kertas dengan pengesahannya. Kemudian dia mengambil barang-barangnya, dan sekarang dia sedang mengurus talak dan mengurus pengesahan talak. Maka apakah boleh bagi dia untuk meminta dari saya dan dari anak-anak saya untuk memboikot saudari-saudari saya? Dan apakah boleh dia untuk meminta dari saya memboikot saudari-saudari saya selamanya dan menetapkan itu di dalam kertas dengan pengesahannya? Baik. Jawabannya dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, saya telah menyampaikan pertanyaan ini kepada Fadilatu Syaikhina Abi Abdillah Mansur bin Ali Al-Adibi At-Ta'zi Al-Yamani, dan beliau ini adalah ahli usul fiqih. Kemudian saya akan bacakan kepada antum jawaban dari beliau sebagai berikut. Kata Syekhuna Mansur Al-Adibi hafidhahullahu ta'ala wa syafah, yang jelas bagiku dari pertanyaan tadi adalah bahwasanya wanita ini adalah wanita yang terbimbing. Dia telah berusaha semampu mungkin untuk menolak keburukan dari suaminya dan ibunya dengan cara yang terbaik. Tetapi mereka yang enggan kecuali mendatangkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, wa kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syarat. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka itu adalah batil walaupun 100 syarat. Suami memiliki hak dan wajib untuk dihormati. Tetapi hak ini tidak boleh melampau sehingga membatalkan hak yang lain. Yaitu apa? Sampai menyebabkan istrinya menghajar saudari-saudarinya. Ini tak boleh di dalam kitabullah, juga tidak boleh di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak boleh di dalam tradisi umat manusia. Bahkan ini adalah perkara yang telah disepakati di kalangan orang-orang awam dan para ulama. Suami memiliki hak-haknya, saudari-saudari juga memiliki hak mereka. Demikian pula ayah dan ibu masing-masing memiliki hak. Adapun jika sampai suami ini bersikap melampaui batas, menjadikan hak dia itu mendolimi hak-hak yang lain, maka ini tidak boleh. Ini adalah kezaliman yang besar terhadap syariat Allah Azza wa Jal.
Seandainya dia meminta kepada istrinya ini untuk memboikot para wanita yang lain yang tidak ada hubungan rahim dengan istrinya ataupun yang lainnya, niscaya ini sudah mengisyaratkan kepada sesuatu yang batil. Tentunya apa? Masalah manhaji lain, tapi pertanyaannya ini masalah keduniaan. Niscaya ini adalah perkara yang teranggap buruk. Maka bagaimana pandanganmu apabila dia meminta dari istrinya untuk memboikot saudari-saudarinya dan juga perkara-perkara lain yang dia minta? Ini sama sekali suami tersebut tidak memiliki hak di dalam masalah seperti ini. Bahkan yang wajib bagi dia adalah berkata kepada istrinya, hendaknya engkau mengetahui hak suamimu dan juga engkau mengetahui hak saudari-saudarimu. Inilah yang wajib. Adapun apabila dia melampaui batas dengan haknya itu terhadap hak yang lain, maka ini tidak boleh. Yang wajib atas dia adalah memahami masalah ini dan menanyakan apa hukum syariat terkait dengan masalah fulani. Tatkala si istri berkata kepada suaminya juga, dan wanita ini memang wanita yang terbimbing, ini wanita yang akalnya bagus, semoga Allah membalasinya dengan pahala terbaik. Wanita ini berkata kepada suaminya, kita akan bertanya kepada para masyayikh. Ternyata suaminya mengatakan, tak, mereka tidak akan memahami perasaan saya. Perasaan dia, barakallahu fiik, wajib untuk ditimbang berdasarkan syariat. Tayyib, bukan syariat ditimbang dengan perasaanmu. Boleh jadi perasaanmu itu batil. Dan maka yang wajib adalah engkau menimbang, mengukur perasaanmu itu dengan syariat Allah. Tatkala wanita ini meminta kepada suaminya dan dia adalah meminta kepadamu dan dia adalah istrimu, memintanya agar bertanya kepada ulama tentang masalah ini, ternyata suaminya tidak menyukai itu. Ini menunjukkan perkara yang menyelisih syariat yang ada pada suaminya itu. Kesimpulannya adalah nasihat saya untuk wanita ini, untuk si istri ini, hendaknya dia melanjutkan apa yang telah dia pandang baik tadi. Dia memberikan setiap orang sesuai dengan haknya, kepada suaminya, juga kepada saudari-saudarinya. Kalau suaminya suka dengan cara ini untuk untuk melaksanakan syariat Allah dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh para ulama, maka itulah yang wajib dilakukan. Adapun kalau dia tidak rela yang seperti itu, setelah itu terserah dia. Mau mencerai atau tidak mencerai itu terserah dia. Allah Azza wa Jalla akan memberikan untuk wanita ini kelonggaran dan jalan keluar. Adapun apabila si laki-laki itu dengan mengambil haknya sampai kemudian dia melanggar hak-hak kekerabatan dan hak-hak yang lain, maka ini batil. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan taufik kepadamu dengan apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi, mencapai kepada apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Dan saya mohon kepada Allah agar menyembuhkan kita dan kalian semua. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.